Mentan Amran kasih paham profesor hukum yang asal bicara soal data pertanian. Dari Ibu Restu, itu sepertinya tidak menyayangi saya. Diapresiasi PT Pupuk, diapresiasi Bulog, diapresiasi. Padahal itu nggak kerja tuh kalau saya tidak kerja. Makasih Bu. Berarti Bapak tadi nggak mendengarkan. Pertama saya mengapresiasi. Makasih Bu, makasih. Iya cemburu lah, pastilah cemburu. Bu, maaf Bu. Swasembada, kadang orang salah persepsi. Swasembada dianggap sesuai FAO, itu 10% import. Medium. Hari ini tidak ada import, dan stok kita 4,6 juta ton tertinggi. Tidak ada Bu, sudah habis. Sekarang karena kita produksi 2025 itu 4 juta ton Bu. Jadi sekarang nggak ada lagi. Kita serap ini 4,5 juta ton dan tertinggi selama Republik ini merdeka. Nah, itu hasil kerja Ibu juga. Kita kerjasama. Kemudian, jadi itu Bu, data ini bukan saya. Pertanian tidak boleh mengeluarkan data. Itu perintah Bapak Presiden. Itu adalah BPS. Satu aja. Data BPS mengatakan produksi kita 34. Dan itu naik 4 juta. Ada datanya ini. Tolong deh diikuti apa yang saya ucapkan ya. 34 dan itu kenaikan tertinggi Bu. Ini kenaikan tertinggi. Kemudian data ini diikuti oleh FAO Bu, dunia. Memantau Indonesia. Ini Bu, dari BPS. Kemudian data dari FAO. Ini bukan data kita Bu. Indonesia lompatannya nomor 2 dunia setelah Brasil. Ini FAO. Yang ketiga data dari USDA. United States Department of Agriculture dari Amerika. Ini datanya juga Bu. Jadi kami tidak keluarkan data Bu. Itu clear. Dan ini 100% tidak import. Beras medium. Berarti ini swasembada plus sebenarnya Bu. Kemudian tadi Bu mengatakan yang impor memang agak aneh negara kita sebagian ya Bu. Orangnya. Kita baru menghayal impor 1.000 ton. Itu beritanya Indonesia. Kami yang dibully. Kami ekspor 2.280 ton setelah 2 minggu kejadian. Kecil beritanya Bu. Dan dikerjakan. Kita ekspor ke Palestina 10.000 ton Bu. Kecil juga beritanya. Jadi kami memang butuh sabar Bu menghadapi ini semua. Kemudian data Ibu tadi. Itu memang ada profesor hukum. Yang mengamat pertanian. Nah ada rencana ini orang pertanian mengamat hukum Bu. Ini terbalik-balik ini negara kita. Dan itu viral juga Bu. Kayaknya sejalan dengan data Ibu tadi. Ini profesor hukum. Dan ini ruang publik Bu. Sepertinya dia perlu kursus pertanian dulu Bu. Kemudian, nah ini juga Bu, ada yang tidak paham. Yang repotnya kita, kalau Bu sarjana hukum mengamat pertanian, repot kita Bu. Karena harus diajari mulai lagi S1 Bu, sampai S4. Ini Bu, lahan itu beda dengan tanam. Kan dia katakan, seperti Ibu katakan tadi, lahan itu beda dengan tanaman Bu. Beda. Nah ini persepsinya mereka, luas lahan turun, tanaman juga turun. Itu keliru Bu. Kenapa? Tanaman kita itu IP-nya 1,5 naik menjadi 1,9 bahkan 2 sekarang Bu. Kenapa? Ada pomparisasi, ada irigasi, ada daerah upland yang kita inform. Kemudian ada rawa. Itu 800.000 rawa. Tunjukkan Dek. Dek, kamu ikuti. Jangan diam Dek ya. Ini penting Bu, supaya jangan gaduh di publik. Nah, itu rawa 800.000 Bu, kalau naik 2 kali.
Itulah hampir 1 juta lebih hektar. Kalau kali 5 itu 5 juta, Bu. Irigasi Pulau Jawa ini pembani saya. Ikuti ya. Kamu itu ini Jawa, Bu, 500.000 hektar sampai kami Pertigo tuh. Ini teman-teman dirjen ini sakit nih. Ada berapa yang masuk ICU? Karena 24 jam kerja, karena kami khawatir dengan El Nino, karena presiden coba deh ikuti pompanya. Itu kami beli pompa, Bu, 100.000 lebih, Bu. Dan itu hasil bukan APBN, itu adalah refokusi. Biaya perjalanan dinas pertanian kami cabut, kemudian bangun kantor kami cabut, kemudian SPJ kami cabut, yang tidak penting. Dan itu perintah presiden, efisiensi. Jadi 1 hektar itu, Bu, bisa jadi 3 hektar. Karena IP, tanam 3 kali 1 tahun. Nah, ini yang pengamat ini dia tidak pahami, aku lihat, kan aku ikuti. Dia tidak paham bedakan itu, luas lahan dan luas tanaman. Kalau potensi kita 7,3 juta, 7,4 juta hektar, potensinya itu 21 juta, Bu. Yang tergarap hari ini baru 11 juta. Potensinya ya. 7 kali 3. Mohon izin Bu Ketua, saya biar dijelaskan sedikit. Potensi yang bisa 3 kali tanam itu berapa hektar, Pak? Gini, Bu. Yang irigasi dulu itu 2 juta. Sekarang kita kembangkan rawa 800.000. Kita kembangkan dengan Menteri PU 1 juta. Jadi, tolong deh. Kemudian berikutnya, Bu, ada cetak sawah 200.000 hektar. Mungkin dia tidak baca utuh, Bu, karena bukan bidangnya, sehingga dia hanya mengetahui berkurang lahan. Satu faktor yang dibaca. Kemudian hama tikus, tolong tunjukkan datanya. Jadi kita ikuti harian, Bu. Hama tunjukkan. Totalnya kalau tidak salah 50-an. Coba tunjukkan data deh. Oke, karena ini kita buru-buru. Kemudian benih, kita sudah buat benih yang tahan kekeringan. Kemudian pupuk subsidi, Bu. Maaf ya, Bu. Aku juga dulu dengan Ibu. Saya menteri di 2014. Kami usulkan ini, yang tunaikan adalah Presiden Pak Prabowo. Turun harga pupuk 20%, tidak pernah terjadi selama merdeka. Dan itu yang tunaikan Bapak Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, PPL. Kami yang usulkan dulu, kami menterinya, kita sama-sama, Bu. Aku usulkan masuk pusat. Yang tunaikan adalah tahun lalu. Ya, penyuluh. Yang usulkan dulu saya, Bu, kita sama-sama. Jadi kalau ada salah dulu, saya juga salah. Ya, Bu. Kemudian pupuk, Bu, menarik. Turun tapi tidak tambah PBN. 20%. Ini di rootnya. Dan itu spektakuler untuk petani. 115 juta, Bu, yang menikmati ini kebijakan ini. Kemudian yang terakhir untuk dari Ibu. Bu, impres perpres yang keluar sampai hari ini 14. Tidak pernah terjadi. 14 perpres, impres pupuk, Pak Diro, itu hanya 1 hari ya, 2 hari ya. Terbit. Kan Pak, ini kita ubah permentan, ubah permenkeu, ubah perpres. Itu panjang ceritanya, Bu. Turun 20%, tidak menambah PBN, tetapi menambah volume. Dan ini, Bu, ini perpres impres, Bu. Ini luar biasa, perpres terbit 2 hari, Bu. Kemudian Al-Sintan irigasi, terima kasih, Bu. Kita tindak lanjuti. Sudah kita kaji, Bu, sehingga ini turun di harganya. Bukan volume bertambah, turun harganya, APBN-nya tetap, Bu. Luar biasa, Bu. Ada keliru, maaf bukan keliru. Apa ya? Yang perlu disempurnakan, Bu. Supaya bahasanya agak halus sedikit. Turun harga pupuk, subsidi 20%. Volumenya naik 700.000 ton. Kami hafal datanya karena kami siang malam kerjakan dengan dirut pupuk. Volumenya bertambah untuk secara total. Subsidinya, Bu, kalau ini kebijakan tidak keluar, kita kesulitan pupuk. Tapi kebijakan keluar adalah subsidi di hulu. Januari. Sehingga bahan baku dibeli.
duluan. Saya Kalau kita subsidi di akhir, tugasnya Mbak pupuk Wela pasti naik 200%. sudah ini Dulu ada 200%. Ini dah maaf Bu, Bapak Presiden istrinya sangat kuat. Iya. Jadi kita sudah bayar pupuknya Pak Dil, benar Pak Dil. Ini Bu, kita menghemat 14 triliun subsidinya bahan baku. Nah ini luar biasa kebijakan yang diambil, yang kami lihat Bu, itu setia pada kepentingan rakyat, beliau eksekusi dengan cepat. Jadi Pak Mentan, udahlah sabar aja kalau dikritik dan tidak diapresiasi. Tapi ternyata Ibu apresiasi saya tadi, jadi terima kasih juga Bu. Kritik itu karena sayang. Makasih Bu, begitu Ibu mencintaiku, jadi aku jawab dengan jelas. Mestinya, oke, masih sedikit Bu, supaya clear. Bu, Balin, makasih Mbak Lin. Pangan itu kadang orang juga tidak paham. Tapi Mbak Lin sudah paham. Dia tes saya karena itu orang yang bertanya. Aku ngerti. Pangan ini, kita ini sudah swasembada pangan. Protein, karbohidrat. Jadi pangan di arti yang dibutuhkan tubuh itu protein, karbohidrat. Kita sudah swasembada hari ini, aku bacakan satu-satu. Bu, beras, jagung, telur, daging, ayam kita sudah ekspor. Bawang merah, gula konsumsi, itu cabai sudah Bu. Bahkan ekspor minyak goreng kita ekspor kita besar dunia. Kita yang mensuplai dunia. Jadi jangan ditakut-takuti Bu, semua ini kalau sudah ada ikan, sudah ada pangan dalam kalau makan Bu, kalau saya ya Bu, sudah 100% waktu saya kecil. Karena nasinya 99% tambah garam. Nah, jadi sudah 100%. Nah, ini sudah swasembada semua Bu. Yang belum kedelai, bawang putih itu cuma kecil Bu, 100.000, susu, daging. Tapi daging dengan susu bisa penggantinya adalah Menteri Perikanan. Makanya perikanan ada Kampung Nelayan. Bapak tugas saya Bapak itu.